Ya, kita lanjut lagi. Jadi kalau pada sebelumnya kita membahas tentang standar 802.11 itu ada beberapa standar yang dari awal sampai saat ini dikembangkan begitu ya. Nah, sekarang kita melanjutkan lagi terkait dengan standar 802.11 yang terkait dengan yang frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz tapi yang B dan G ya. Nah, sekarang yang mau kita apa namanya di frekuensinya ini baik di 2,4 maupun di 5 GHz. GHz itu ada dibagi-bagi lagi di dalamnya itu. Jadi kalau kita apa namanya ini frekuensi 2,4 ya. Di dalam frekuensi 2,4 ini kan sebuah kalau boleh diilustrasikan frekuensi ini kita ibaratkan jalan ya, jalan. Nah, otomatis kan nanti semua paket data yang ditransmisikan melalui media ini kan di frekuensi ini berarti kan kita ibaratkan dengan katakanlah kalau di jalan itu ada kendaraan-kendaraan gitu ya. Nah, biasanya jalan dalam kehidupan sehari-hari ini perumpamaan saja itu biasanya dibagi-bagi gitu dengan jalur. Misalnya itu jalur sepeda, pejalan kaki, khusus mobil, sepeda motor. Jadi dibagi-bagi lagi. Tetapi kalau kita menganalogikannya ke frekuensi ini bahwa ternyata di frekuensi 2,4 ini maupun 2,5 itu ada channel-channel namanya. Channel-channel itu tadi saya ilustrasikan dengan jalur gitu ya. Nah, jalur-jalur inilah yang akan dimanfaatkan ketika kita membangun jaringan. Jadi saya harus memilih jalur nomor sekian gitu ya. Kita ndak bisa pakai semua jalurnya begitu karena bisa jadi jalur yang lain itu dipakai oleh katakanlah orang lain yang juga membangun jaringan gitu ya. Karena tadi itu kalau jalan misalnya khusus untuk pejalan kaki ada untuk sepeda atau sepeda motor, kemudian mobil dan seterusnya atau kalau di kota-kota besar yang sudah ada jalan tol ya khusus kendaraan saja misalnya roda 4. Nah, kalau kita mau membangun jaringan di jaringan wireless di frekuensi 2,4 juga kita harus memilih channelnya. Ada sekian channel yang bisa kita pilih mulai dari channel 1, 2, 3, 4 sampai 13 yang bisa kita manfaatkan ya. Yang mana kalau kita pilih channel kita bacanya ini ya dari atas ke bawah begini bacanya. Artinya channel 1 nanti masih bersinggungan dengan channel 2, 3 dan 4 seterusnya begitu ya. Channel 6 dia masih bisa bersinggungan dengan channel 7, 8, 4, 3 dan seterusnya 5. Channel 11 misalnya kalau saya pilih berarti saya akan nanti bersinggungan dengan channel 12, 13, 9 dan 10 gitu ya. Jadi kita membacanya dari atas ke bawah begini. Begitu juga kalau saya pilih misalnya channel 4. Oh, kalau channel 4 berarti nanti saya masih bersinggungan dengan channel 5, 3, 6, 7 misalnya gitu. Jadi vertikal bacanya. Nah, kalau bisa diilustrasikan tuh begini. Nanti bisa Anda manfaatkan dengan tools untuk monitoring monitor ya untuk survei Anda download saja aplikasi Net Surveyor ini namanya free ini tools aplikasi jadi dia itu bisa membaca menampilkan secara grafik seperti ini bahwa di channel-channel berapa yang sudah terbangun jaringan baik oleh kita maupun orang lain. Nah, kalau kita lihat di laptop ini misalnya kan ada jaringan ini gitu ya, ada jaringan push oke dan seterusnya. Tapi kan kita tidak tahu dia dibangun di channel berapa, gitu kan, jaringan ini. Tapi kalau kita menggunakan tools ini, nanti dia akan tampilkan jaringan-jaringan yang ada itu dia di channel berapa. Sehingga kalau kita mau bangun jaringan, ya jaringan saya harus saya pilih, saya jangan pilih yang sudah ada jaringan orang lain. Karena nanti kalau saya pilih yang sudah dibangun atau dipakai oleh orang lain, maka channel itu sudah sibuk ya. Artinya kalau ibarat jalan tadi, kalau jalur itu sudah digunakan oleh orang lain, ya kalau saya motor mau pakai jalur itu ya saya harus rela berbagi jalur, ya antri, otomatis kualitas jaringan kita nanti akan tidak begitu baik dibandingkan kalau kita memilih
channel yang masih kosong, misalnya ini kalau dibesarkan ini, oh kecil. Ya kalau dibesarkan ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 dan seterusnya ya. Channel 11. Oh, oke lah saya bangun di channel yang masih kosong ini misalnya channel 6 misalnya. Saya bangun jaringan di sini. Saya custom perangkat saya setting untuk bekerja di channel sekian. Gitu, perangkat antenanya gitu ya nanti ya kalau kita berkaitan dengan antena di prakteknya gitu ya. Oke, mudahan terkait channel ini Anda tidak terlalu sulit memahaminya. Dan saya lanjut lagi. Nah, kalau tadi channel 2, di frekuensi 2,4, nah sekarang yang frekuensi 5 GHz-nya bagaimana? Ya, 5 GHz-nya ya kurang lebih sama juga. Dia frekuensinya jadi lebih tinggi karena tadi kalau kita kembali ke depan ini, ya, apa yang membedakan antara frekuensi 2,4 dan 5 misalnya? Dulu awalnya biasanya 2,4 ini digunakan langsung untuk perangkat end user. Perangkat end user itu misalnya kayak smartphone, printer, dan langsung koneksi ke user langsung. Jadi dari satu pemancar gitu ya, wifi, langsung ke perangkat-perangkat. Nah, kalau yang dulu, untuk yang 5 GHz ini, awalnya dulu ini dimanfaatkan lebih kepada untuk koneksi point to point antar pemancar dengan pemancar, tower dengan tower gitu ya. Link point to point, satu titik ke titik. Jadi pemancar dengan pemancar, bukan pemancar ke perangkat-perangkat akhir gitu ya. Itu awalnya, tetapi sekarang memang ya frekuensi 5 GHz ini juga sudah dimanfaatkan juga oleh perangkat-perangkat yang end user ya, banyak perangkat smartphone termasuk yang sudah bisa di custom atau disediakan frekuensi ini, sehingga nanti kalau kita perhatikan lagi kembali lagi ke standar-standar ini tadi ya. Ya, standar-standar ini tadi, atau kalau kita ke Wikipedia tadi, mana tadi ya, udah saya tutup ya, tapi tidak apa-apa. Nah, ada nggak ya? Tidak tutup, tetapi intinya adalah bahwa yang 5 GHz, kalau kita lihat di sini, dia kecepatan lebih tinggi untuk perangkat-perangkat sekarang juga, bukan hanya untuk katakanlah kalau awal tadi yang di 5 GHz itu point to point gitu ya, tower ke tower atau pemancar ke pemancar, sekarang juga pemancar langsung ke end user juga bisa 5 GHz ya, dengan kemampuan yang lebih besar tentunya. Oke, saya lanjut lagi. Ya, biasa ada istilah nanti channel 5 GHz yang turbo. Sebenarnya turbo ini penggabungan dua channel jadi satu gitu ya, yang warna kuning. Itu istilah saja. Oke. Oke, kalau sudah saya lanjut lagi. Ya, nanti sebelum nanti kalau Anda praktek-praktek di perangkat-perangkat itu nanti ada istilah-istilah gitu ya, supaya Anda nggak bingung nanti mengcustom perangkat-perangkat, mengkonfigurasinya. Nanti di sana ada menu-menu yang mungkin kata-katanya mirip dengan ini gitu ya. Ada istilahnya TX power. TX power sebenarnya mengacu ke daya pancar sinyal wireless. Jadi kekuatan antena dan seterusnya biasanya mengarah ke istilah ini. Termasuk juga RX sensitivity, ini adalah kekuatan sinyal antena menerima sinyal. Jadi kalau ibaratnya TX power itu daya pancar, atau kita ibaratkan kalau manusia itu kekuatan dia berteriak, manusia berteriak, kalau antena itu kekuatan dan memancarkan sinyal gitu ya. Sedangkan sensitivitas ini, kalau antena itu dia kemampuan dalam menerima paket data sinyal, sedangkan kalau di manusia itu kemampuan dalam mendengar gitu ya. Semakin sensitif telinga, semakin peka dia ya, suara kecil pun kedengaran gitu ya. Tapi sebaliknya kalau tidak peka atau tidak sensitif ya, kalau kita bilang agak tuli gitu ya, susah dengar ya. Oke.
Ini terkait dengan istilah di antena biasanya. Lusis ini biasa kalau antena dia dipasang di atas kantor, di atas gedung misalnya. Kalau tarik kabel ke bawah ke router, nah dia itu ada hambatan di kabelnya itu maupun di konektornya. Ya. Jadi ada hambatannya. Kemudian ada juga disebut dengan daya pancar total beserta daya antenanya. Jadi di router itu ada daya untuk memancarkan sinyal, tetapi juga antena total kedua-duanya ini itu disebut dengan EIRP ya, jadi totalnya. Sedangkan ada lagi sebutnya FSL, ini hambatan udara. Jadi udara itu sebenarnya punya hambatan juga. Jadi ketika cuaca lagi cerah, itu berbeda dengan cuaca ketika sedang hujan atau sedang badai dan seterusnya gitu ya. Sedang hujan ya kan ada hambatannya ya, titik-titik air dan seterusnya gitu ya. Kemudian terkait dengan kalau nanti di outdoor ya di luaran outdoor ya, jadi ada nanti line of sign ya. Kalau kita line of sign itu kira-kira saya tarik aja ini ke atas. Di line of sign itu kira-kira seperti ini ilustrasinya. Jadi ada hambatan di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, kalau kita bangun wireless ya tolong perhatikan hal ini. Ya, termasuk di dalam ruangan itu bukan berarti tidak ada hambatan. Dinding itu hambatan juga, dinding beton yang tebal itu juga hambatan. Ya, kaca juga hambatan. Nah, kalau kita bangun antar gedung misalnya, di antara gedung ada gedung yang lain yang lebih tinggi menghalangi antena kita, itu juga penghalang. Nah itu harus disiasati ya, dia harus ya artinya Anda boleh meninggikan antenanya ya, atau Anda pangkas gunung ini kalau bisa ya, pangkas saja. Ternyata pangkas gunung itu tidak semudah memangkas pohon. Memangkas pohon kelapa yang tinggi ya gampang, tapi jangan nimpa rumah orang. Tapi kalau mangkas bukit gunung, itu butuh proyek besar, dananya besar. Berarti opsi pilihannya ya Anda tinggikan antenanya ini sehingga nanti antenanya link kedua garis merah ini bisa berada di atas bukitnya gitu. Jadi opsinya begitu ya. Jadi kalau ada penghalang di tengahnya ya opsinya hilangkan penghalangnya. Kalau tak bisa hilangkan penghalangnya, tinggikan antenanya. Itu aja sih. Siap, lanjut ya. Fresnel zone. Fresnel zone itu mana ya? Fresnel zone itu ini saya naikkan. Fresnel zone itu begini. Jadi ini disebut dengan Fresnel zone. Jadi media rambat ini, media rambat yang dilingkari ini ya. Media rambat untuk mentransmisi sinyal. Gitu ya. Itu juga harus harus diperhatikan maksudnya. Kemudian, terkait dengan personal zone ini tadi, ya, bukan berarti kalau Anda dekat dengan antena di bawah ini, Anda pasti dapat sinyalnya, belum tentu ya, karena kembali lagi ke antena kita. Nanti ada topik antena, ya antena kalau yang fokus seperti ini, ya otomatis media rambatnya di sini. Ya, tentu berbeda nanti kalau antenanya ke segala arah. Nanti ada topik antena sini, sabar dulu. Kita bahas tentang Fresnel zone aja dulu ya. Jadi Fresnel zone adalah media rambat frekuensi yang mana ya yang di dalam inilah yang terkoneksi. Kalau kita topiknya kaitkan dengan perangkat-perangkat jaringan tadi gitu ya. Maka jangan heran kalau Anda dekat pemancar tower tapi nggak dapat sinyal kalau jaringan telepon seluler ya, bisa saja memang tidak tercover gitu ya. Ada area kosong seperti ini. Oke.
Nah, sekarang berikutnya adalah lengkung bumi. Ya, kalau kita bangun satu tower dengan tower yang lainnya, ternyata setelah sekian kilometer, ya bumi itu bulat. Ya. Jadi ya kalau Anda penganut bumi datar, nah ini agak bertentangan ya. Kata orang ilmuwan, ya bumi itu bulat. Ya, bulat. Ya, kalau Anda terbang naik pesawat dan seterusnya itu ketinggian sekian itu mulai terlihat bahwa bumi itu ternyata bulat gitu ya. Nah, karena dia bulat, Anda bangun tower di satu titik di sini dengan di titik yang lainnya. Setelah sekian kilometer, ternyata ada lengkungan itu juga harus diperhatikan. Sehingga kalau di tengahnya ada hambatan seperti ini, gedung pohon bukit tadi, yaitu juga menjadi perhitungan. Karena kalau tidak Anda perhitungkan, ternyata, oh hambatan setelah diukur hambatannya gedung ini 30 meter. Oke, kalau begitu saya bangun tower setinggi 30 meter, letakkan antena. Rupanya di satu titik dengan titik ini sudah ada selisih 1 meter lengkung buminya. Sebenarnya yang Anda lakukan adalah ketinggian antena Anda rambaknya itu bukan 30 meter tetapi 29. Karena sudah dilengkung seperti ini. Hambatan yang tadi 30 otomatis masih kena nih hambatannya. Ya. Line of sight-nya tadi masih kena. Otomatis kalau begitu, oh harusnya bangun towernya 31 meter atau 32 meter, ya, sehingga berada di atas hambatannya itu. Oke, itu kira-kira tentang apa namanya, tentang konsep atau istilah-istilah yang mungkin Anda temui nanti di wireless gitu ya. Nah, nanti bagaimana implementasi, bagaimana hitung-hitungannya ya nanti mungkin di prakteknya ketika kita membangun jaringan itu akan bisa disampaikan lebih lanjut lagi. Jadi, misalnya hitung-hitungannya, oh kalau saya mau bangun jaringan 2 titik seperti ini ya, oh antenanya kekuatannya harus berapa supaya nyambung gitu ya. Ketinggian antenanya sekian, oh itu semuanya ada hitung-hitungannya ya. Ada hitung-hitungnya, link kalkulatornya itu ada. Dan itu nanti ketika kita praktek mungkin bisa dibahas lagi. Ya, untuk sementara begini aja dulu konsepnya saya sampaikan bahwa ini ada hitung-hitungannya, tidak sembarangan antena juga harus kita gunakan pasang pasti nyambung jarak sekian gitu ya, tidak. Jadi itu ada hitung-hitungan ketinggian, kekuatan antenanya, memperhitungkan TX power tadi yang ini dan RX-nya, kemudian jaraknya berapa jauh, berapa meter, berapa ratus meter, oh ada penghalang tidak dan seterusnya ya. Nah, itu nanti ada topik hitung-hitungannya ya, tapi ini di Jarkom lanjutan bisa saya sampaikan ya. Sekarang kita lanjutkan saja dulu ke topik berikutnya yaitu tentang antena. Ya, ini pun konsepnya saya sekilas-sekilas saja jadi tidak begitu detail. Nah, antena, oke, kita ke antena. Antena itu boleh dibilang sebuah perangkat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal gelombang radio tadi. Ya, karena paket data itu numpang di situ ya, itulah yang ditransmisikannya. Secara umum antena itu ada macam-macam juga, tetapi secara garis besar dibagi menjadi 2 ya, berdasarkan arahnya. Ya, berdasarkan arahnya itu ada antena omnidirectional dan antena omni dan direct ya. Jadi ada 2. Oke. Direksional dan antena omnidirectional. Oke, ada 2 antena ini. Ya, yang mana bedanya antara direct dan omni? Itu bedanya adalah ya tadi berdasarkan arah pancaran sinyal yang ditransmisikan kira-kira dibagi menjadi 2 ya, yang terarah dan yang ke segala arah gitu ya. Yang omni ini yang ke segala arah, sedangkan yang directional itu yang fokus ke satu arah begitu ya. Jadi antena-antena yang fokus, misalnya
Ya seperti ini yang direct ya. Jadi dia arah pancarannya itu fokus bisa jauh. Tentu berbeda dengan yang omni. Omni ini ke segala arah. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, kita dirikan antenanya, kita lihat dari atas vertikal gitu ya. Tapi kalau kita lihat horizontal dia juga ke segala arah. Nah, berbeda dengan yang direct itu mana deh tadi satu arah. Ini direct satu arah deh, ke satu arah, ke belakang enggak ya. Tapi berbeda dengan yang omni ke belakang ya, kena juga. Biasanya bentuknya fisiknya seperti ini ya. Sedangkan yang direct biasanya fisiknya itu seperti ini atau seperti ini, direksional. Nah, bedanya kedua ini, yang ini jangkauannya memang ke segala arah tetapi tidak bisa jauh, terbatas. Mungkin berapa puluh meter begitu ya. Sedangkan yang ini berapa puluh meter ini maksud saya itu tergantung kekuatan antena lagi lah ya. Kalau antenanya kecil ya berapa meter. Bila kalau untuk jaringan di dalam satu ruangan gitu ya itu ya berapa puluh meter, belasan meter begitu ya. Efektifnya begitu. Tapi kalau yang direksional ini bisa jauh ya. Tergantung kekuatan antena lagi ya, bisa jangkauannya puluhan meter, bisa belasan kilometer atau puluhan kilometer gitu ya. Bisa yang direct. Ya, kembali lagi ke kekuatan antena karena antena masing-masing punya kekuatan tadi. Kalau kita kembali ke konsep yang awal tadi bahwa antena punya daya pancar TX tadi ya. Jadi nanti kalau kita beli produk antena itu ada hitung-hitungan atau daya pancar itu beda-beda. Semakin besar semakin mahal. Kalau yang untuk yang kita bangun yang skala jaraknya dekat, misalnya belasan atau berapa meter untuk warung kopi begitu itu murah ya, ratusan ribu ada. Ya. Kalau udah mulai jauh lagi ya mungkin jutaan. Gitu. Harga-harganya begitu. Ya tergantung kekuatan antena. Semakin besar semakin jauh. Semakin besar dayanya, semakin jauh jangkauan dia mentransmisi sinyal. Itu poinnya. Ya. Bentuk fisiknya kira-kira seperti ini. Ya. Seperti ini antena. Ya. Ya, ini juga yang sektoral. Ya. Sektoral artinya direct dari sektoral. Dia hanya ke sektor tertentu aja arah pancarnya. Bisa jauh tetapi dia kecil ininya. Fresnel zone-nya tadi itu kecil. Oke, ini sektoral juga. Jadi Fresnel zone-nya ke satu titik ya seperti ini. Maka kalau kita perhatikan di tower-tower yang untuk jaringan telepon seluler itu biasanya antenanya ya dipasang yang sektoral gitu ya untuk mengcover satu wilayah tertentu gitu. Ada arah-arahannya gitu. Atau dia koneksinya kemana itu ada arahnya karena dia biasanya untuk mengcover area yang cukup luas jauh biasanya diarahkan ke satu area tertentu begitu ya, daerah itulah yang di-cover oleh antena tersebut. Nah kalau kita intip-intip nanti kalau Anda perhatikan di tower-tower itu kira-kira seperti ini dipasangnya menghadap kemana begitu ya. Ya ini kabelnya tadi. Kabelnya ini larinya ke bawah ya bisa untuk powernya, bisa untuk ke apa power dan bisa untuk data ya. Jadi antara kabel ini yang ke bawah ya tadi ada hambatan sebagainya itu ya karena dia menggunakan kabel lagi ke bawahnya ya baik untuk power maupun untuk transmisi sinyalnya gitu ya. Ya, sektoral antena seperti ini kalau dia mau mengcover semua arah sehingga kalau posisinya seperti ini kira-kira nanti cakupannya jadi begini. Cover daerahnya atau seperti ini. Ya, sektor yang pertama, sektor yang kedua, sektor yang ketiga, antena pertama, antena kedua, antena ketiga dan seterusnya ya. Sehingga area yang di covernya jadi seperti ini. Gabungannya. Begitu ya. Oke, nah ini antena sektoral juga, tetapi untuk point to point tadi kalau saya di awal saya memunculkan ada istilah point to point itu gini. Jadi satu tower koneksi ke tower yang lainnya
menggunakan perangkat seperti ini, atau satu pemancar ke pemancar yang lain seperti ini. Jadi koneksi satu titik ke titik yang lainnya gitu. Point to point ya. Nah, kalau yang multi point kan seperti ini. Oh ini sorry, ini point to dual, point to point juga tetapi dua arah ya, sorry saya keliru, bukan point to multi point, bukan. Ini point to point tetapi dia menggunakan dua arah. Ya. Untuk kirim TX kirim dan RX terima. Sisi ini mengirim, sisi ini terima, sisi ini ngirim, sisi ini terima, dua arah seperti ini. Dual stream istilah begitu. Nah, ini baru point to multi point, ada satu pemancar, pemancar yang lainnya jadi slave-nya, jadi kliennya. Ya, ini access point-nya, ya, ini kliennya, stationnya, gitu ya. Stationnya ini tidak harus perangkat akhir yang berupa laptop atau smartphone, tidak ya. Ini station ini bisa juga berupa router, berupa antena ya, tapi dia sebagai station, perannya sebagai station. Nanti di praktek di Jarkom sebenarnya ya, setidaknya nanti di mudah-mudahan Jarkom kita akan praktek bagaimana membangun akses point ya, apa namanya, menggunakan satu perangkat yang juga kita transmisikan, koneksikan dengan router ya, router yang bertindak sebagai station. Yang satu sebagai akses pointnya, router juga dia punya antena gitu ya, terkoneksi dengan router yang jadi stationnya, dan juga ada antenanya, ada wirelessnya gitu ya. Oke, kalau yang point to multi point misalnya ini HP kemudian langsung ke perangkat akhir kan Anda banyak jumpai di warung-warung kopi itu ya, wifi itu, jadi ada bangun satu akses point ya, langsung ke end user, ke perangkat pengguna, ke smartphone, ke laptop gitu ya, langsung. Nah, ini masih ke station dulu, nanti dari station baru ke perangkat akhir. Ini gambarnya seperti itu. Kemudian ada namanya WDS. WDS itu Wireless Distribution System. Jadi topologi seperti ini biasanya digunakan ketika kita membangun jaringan masih dengan nama yang sama, jaringan yang sama, hanya jangkauannya diperluas menggunakan API yang lain gitu ya, yang mana API ini saling terhubung untuk mentransmisi jaringan yang sama gitu ya. Masih sama jaringan sehingga cakupan areanya lebih luas gitu. Konsep WDS. Oke. Kira-kira seperti ini untuk konsep wireless. Mudah-mudahan bisa membantu Anda, dan nanti mudah-mudahan dengan topik prakteknya, simulasi dan sebagainya itu lebih membantu Anda. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih.